Oke, kita akan coba belajar tentang overloading hari ini ya. Kita buat projectnya Java application. Kemudian misalkan saya buat nama projectnya belajar overloading ya. Saya finish. Nah, ini udah ada nih project belajar overloading. Nah, di sini saya create kelasnya dulu, mainnya ya. Mainnya saya create. New main aja nggak masalah. Nah, ini kelas utamanya ya, kelas mainnya ya. Nah, sekarang kita coba buat kelas ya. Misalkan nama kelasnya person misalkan ya. Sebentar, saya buat kelas baru. Nah, namanya person. Person. Saya finish. Nah, saya udah nge-create nih kelas person di sini. Nah, sekarang kita coba buat metode ya. Metodenya misalkan public display ya, display info misalkan. Info. Nah, ini ada yang kurang. Void-nya belum. Nah, misalkan ini saya punya metode namanya display info ya. Dia menampilkan system.out.println misalkan hello misalkan. Nah, ini tanpa parameter nih. Saya punya metode display info tanpa parameter, dia menampilkan hello di sini ya. Nah, kemudian saya punya metode juga namanya sama display info di sini. Public void display info. Nah, namun di sini ada parameter masukannya. Misalkan string nama. Misalkan. System.out.println. Nah, misalkan nama Anda adalah, saya panggil nih namanya nih. Nama. Nah, ini yang dikatakan overloading, namanya sama, cuman di sini tanpa parameter, di sini dengan parameter. Kemudian ada juga nih metodenya sama nih, public void display info. Nah, di sini ada juga parameternya nih, cuman lebih dari satu. String ada nama, kemudian string alamat, misalkan ya, alamat. Nah, saya panggil system.out.println nama Anda dikasih spasi ya biar ini. Anda titik 2. Saya panggil namanya. Namanya huruf kecil ya. Nama. Kemudian saya bawahkan biar dia ke bawah. Alamat. Saya kasih plus alamat titik koma. Nah, ini ada dua parameter masukan nih, nama sama alamat. Nah, saya buat satu lagi ya. Nama metodenya sama, namun tipe datanya beda. Kalau ini string, misalkan yang satunya integer, misalkan public void display info. Nah, ini integer nih. Dia cuma satu parameter sama seperti yang line 18 sama. Cuman ini tipe datanya beda. Integer npm misalkan. System.out.println npm Anda adalah. Nah, saya plus npm ya. npm. Nah, sekarang kita coba panggilkan ya di new main ya.
Elemennya kita panggil nih. Main, saya buat create objeknya namanya person. Misalkan P ya, person P sama dengan new person. Ada masukannya. Nah, saya panggil nih, misalkan P, nama metodenya sama nih, sama-sama display info. Nah, kalau yang ini saya tanpa parameter, artinya ya berarti dia manggil yang ini, hello. Kemudian coba kita run ya, kita coba run ya. Nah, dia pasti panggilnya yang hello di sini. Yang tanpa parameter. Nah, hello kan, keluarnya hello. Kemudian saya panggil juga namanya metodenya sama nih, display. Nah, yang string, yang npm dulu lah, yang npm. npm saya masukin, npm-nya misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia memanggil metode display info yang ada parameternya tipenya adalah integer yang ini. Berarti ntar keluarnya yang ini. npm Anda adalah ntar keluarnya. Kita coba run ya. Nah, keluarnya ini npm Anda adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang atas ini yang ini. Oke, sekarang saya panggil lagi metode yang sama. Metodenya sama-sama display info. Tapi ininya yang string nama. Misalkan namanya Ricky. Berarti dia manggil yang tipe ini apa masukkan parameternya yang string ini. Nama Anda adalah Ricky. Coba kita run ya. Nah, ini nama Anda adalah Ricky. Ini. Nah, yang terakhir saya punya metode yang sama juga namanya display. Namun ada dua inputan parameter masukannya. Ada alamat, namanya misalkan Ricky, kemudian yang kedua alamatnya misalkan Pangkal Pinang. Pinang. Nah, saya panggil nih. Nah, keluarnya seperti ini. Nama Anda Ricky, alamat Pangkal Pinang. Jadi yang terakhir ini dia ngacunya yang ini. Yang ini. Nah, inilah yang dinamakan overloading. Jadi nama metodenya sama. Nama metodenya sama, cuman eksekusinya bisa berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa aja antara metode yang satu dengan yang kedua itu ada yang berparameter, ada yang tanpa parameter. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa aja jumlah parameternya sama nih. Ini sama-sama satu, namun tipe datanya beda. Ini string, ini integer. Kemudian bisa saja jumlah parameternya lebih dari satu. Kalau ini satu misalkan, kalau ini dua misalkan. Jadi dia memanggil berdasarkan ininya, parameternya. Nah ini ya. Nah inilah dinamakan overloading. Kemudian kita coba konstruktor ya. Kita coba konstruktor kita buat. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Sebelum saya lanjut. Sebentar, saya stop pause dulu. Nah, untuk konstruktor juga sama seperti overloading. Bisa aja konstruktornya bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu, namun ada yang berparameter atau tanpa parameter. Contoh, misalkan ya kalau konstruktor ya, kita buat public ya, konstruktor. Public, person. Nah, misalkan ini tidak ada masukannya. Misalkan ya. Misalkan saya masukin system.out.println. Misalkan hey, misalkan ya. Nah, ini ketika saya jalankan di sini, dia akan nampil nih. Hey, kenapa bisa nampil ya ini? Ini saya set nggak ada masukannya kan. Coba kita panggil ya. Nah, ini hey muncul kan? Nah, muncul nih. Nah, ini muncul. Hey. Nah, bisa saja konstruktornya ada parameter nih. Misalkan saya mau nambah misalkan di sini tipenya string aja, misalkan string misalkan asal ya di sini misalkan asal. Misalkan Anda berasal dari
misalkan plus asal misalkan. Nah, nanti di sini ini error. Kenapa error? Karena di sini personnya itu ada masukan. Makanya di sini harus ada masukan. Misalkan asalnya Bangka gitu ya. Bangka. Nanti ketika saya running, nah muncul nih, Anda berasal dari Bangka. Nah, misalkan saya punya lagi nih, yang satunya seperti ini, yang satunya seperti yang tadi ya, yang awal ya, dia tanpa parameter gitu ya. Ininya tanpa parameter, dia menampilkan hey tadi ya, hey, misalkan ya. Ketika saya running, nah kalau yang ini berarti, bentar. Nah kalau ini dia menampilkan berasal dari Bangka, berarti yang ini. Nah ini. Kemudian misalkan kalau yang ininya saya hilangin, kemudian saya panggil nih sebentar, personnya satunya dengan parameter misalkan Bangka. Nah ini error karena objeknya namanya sama seperti P2. Nah keluar nih, hey kemudian asal dari Bangka. Nah inilah yang dinamakan overloading ya. Jadi namanya bisa sama, namun eksekusinya bisa berbeda. Kemudian walaupun metodenya sama, antara yang satu dengan yang lain, bisa aja ini tanpa parameter, ini dengan parameter. Kemudian bisa saja parameternya bisa lebih dari satu. Nah, inilah yang dinamakan overloading. Nah sekarang saya coba tanya nih, misalkan nama metodenya sama nih ya, nama metodenya sama, kemudian jumlah parameternya sama, kemudian tipe datanya sama, kira-kira error nggak? Siapa yang bisa jawab? Soalnya nggak ada perbedaannya, Pak. Betul. Ya, Jadi kalau kayak misalkan, misalkan itu, Pak. Kayak misalkan kita tuh ngedeklarasiin variabel tapi namanya sama, Pak. Terus tipe betul. datanya sama. Jadi bakal error, Pak. Jadi dia bingung. Misalkan saya ininya sama ya, sama-sama info misalkan. Nama variabelnya misalkan, nah ini ya, misalkan yang ininya saya close ya. Nah ini bukan nama, misalkan ini alamat. Misalkan. Nah ini error. Kenapa error ya? Karena dia bingung nantinya ketika objeknya di-create, ketika saya panggil, ini ngacunya yang mana? Yang ini apa yang ini gitu. Makanya harus lebih dari satu kalau ininya sama ya. Nah harus ada salah satunya apa gitu, biar dia nggak error. Misalkan string, misalkan atau integer, misalkan integer npm. Nah ini nggak error karena dia nggak bingung gitu ya. Objeknya tuh milih yang mana. Tapi kalau yang tadi seperti ini dia bingung. Walaupun ini yang nama, yang ini alamat, misalkan dia bingung. Makanya ini error. Ya, begitu juga yang lain. Misalkan nggak hanya satu parameter, misalkan lebih dari satu, misalkan yang ini ya, sama-sama string sama alamat, nama ininya sama, misalkan error. Kecuali ininya beda, nggak masalah. Misalkan yang ini nama, yang ininya integer, misalkan, nggak masalah. Atau ini integer juga, misalkan, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau dia sama string ini juga string jumlahnya sama, dia bingung nantinya. Ini pilih yang mana, yang ini apa yang ini gitu. Ya.